Ihya, elegan dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dan kita sedang dalam pembicaraan tentang Al-Yaumul Akhir. Dan kita telah sampaikan beberapa pembahasan tentang Al-Yaumul Akhir, dari pembahasan tentang kematian, pasca kematian, yaitu keberadaan di alam barzakh, yang di sana ada pertanyaan kubur atau fitnatul qabri, dan ada kenikmatan kubur serta ada adab kubur. Yang adab kubur, nikmat kubur, ini diantaranya diingkari oleh ahlul bidah. Sedangkan nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi sangat banyak. Kemudian, di antara peristiwanya adalah pengembalian arwah kepada jasad dan dibangkitkannya manusia dari alam barzakh dalam keadaan khufatan, uratan, ghurlan, dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, telanjang, kemudian tanpa dikhitan. Kemudian juga yaitu didekatkannya matahari secara 1 mil yang membuat mereka gerah, sangat kepanasan. Kemudian juga berkeringatnya manusia, sebagian mereka dibanjiri keringat semata kaki, ada yang sebetis, ada yang selutut, ada yang sepinggang, ada yang sedaun telinga, hampir mereka ditenggelamkannya. Yang semuanya itu adalah ala qadri a'malihim, sesuai dengan kadar amal mereka. Kemudian di antara peristiwa lagi adalah adanya yaitu hisab, rekapan amal yang telah dilakukan oleh manusia sepanjang kehidupannya. Dan juga adanya lembaran-lembaran kitab catatan amal yang bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, kafa atau iqra kitabak kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitab Anda sendiri, cukuplah Anda sendiri hari ini yang mengaudit, yang menghisab. Dan di sana ada juga yaitu al-mizan, yaitu timbangan-timbangan amal manusia. Beruntunglah orang timbangan amal kebaikannya berat, dan rugilah orang mereka timbangan amal keburukannya berat. Kemudian juga ada telaga Haud, telaga yang akan dihampiri oleh orang yang mereka menjadi para pecinta Nabi, pecinta sunnah Nabi. Orang mereka ini menyempurnakan wudhunya, dan ada beberapa orang yang mereka tertolak dari telaga haudnya Nabi, adalah orang murtad, orang-orang yang mereka melakukan bid'ah, al-bidah, orang-orang yang mereka yaitu menolong, membenarkan kedustaan penguasa yang zalim, pemerintahan yang bodoh, menolong pemerintahan yang bodoh. Ini diantara orang-orang yang akan tertolak dari telaga haudnya Nabi, termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian peristiwa jembatan atau meniti sirat, keadaan yang sangat mengerikan, jembatan yang sangat tipis, lebih tipis daripada rambut, kemudian lebih tajam daripada pisau, dahdun masilah. Ini jalan yang sangat licin, menggelincirkan. Di kanan kirinya Allah pasang kalalip, pengait-pengait untuk mengait orang yang mereka di dunia tenggelam dalam syahwat dan syubhat. Kemudian Allah tegakkan pula di situ ada amanah dan ada rahim, yang menunjukkan tentang besarnya kedudukan amanah dan rahim dalam agama ini. Di antara mereka ada yang melewati secepat kilat, sekerdipan mata, secepat kuda, secepat burung terbang, secepat orang berlari, ada yang merangkak, ada yang mereka hampir jatuh tapi selamat sampai tujuan, ada yang mereka terjatuh ke dalam lembah jahanam. Semuanya itu berkaitan dengan kondisi amal mereka ketika di dunianya. Kemudian kita tambahkan sedikit berkaitan dengan ahwalul qiyamah kemarin. Ini beberapa pembahasan tambahan, dan sekarang kita diantaranya bicara tentang ahwalun nas, keadaan-keadaan manusia fi yaumil qiyamah, ketika dari kiamat kelak. Ada 3 pembahasan pokok di sini. Adalah pertama keadaan orang-orang kafir, kedua keadaan orang-orang
muslim ahli maksiat, dan ketiga keadaan orang muslim mukmin yang banyak berbuat kebaikan. Yang pertama kita bahas adalah bagaimana kondisi orang-orang kafir pada saat hari kiamat kelak. Yang pertama, kondisi mereka adalah penuh dengan kehinaan, penuh dengan penyesalan, penuh dengan yaitu kerugian. Ini yang melingkupi mereka ketika di yaumul kiamah kelak. Seperti digambarkan dalam beberapa ayat Allah SWT, bagaimana Allah menjelaskan tentang keadaan kafir ketika mereka keluar dari kuburnya. Yauma yakhrujuna minal ajdati sira'an ka'annahum ila nusbin yufidun. Khasyiatan absaruhum tarhaqum dhillah dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Pada hari orang-orang kafir itu keluar dari kubur-kubur mereka, dalam keadaan mereka cepat keluar dari kuburnya, seakan-akan mereka menuju kepada berhala-berhala mereka. Jadi ketika di dunia mereka sangat semangat menuju pada berhala mereka, tetapi hari ini mereka keluar dari kuburnya dengan sangat segera, tapi khasyiatan absaruhum. Pandangan mata mereka penuh dengan ketakutan. Tarhaquhum dhillah, yang mereka diliputi kehinaan. Itulah hari yang dijanjikan oleh Allah untuk mereka. Itu hari kiamat yang mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan yang sangat ketakutan. Sebagaimana juga digambarkan di dalam ayat yang lainnya, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradun muntashir. Mereka dengan ketakutannya, mata mereka terbelalak, mereka keluar dari kuburnya, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan, muhtiina ila da'i, mereka bersegera menuju kepada seruan, yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang kafir mengatakan ini adalah hari yang sangat sulit, yang sangat berat. Kemudian juga bagaimana Allah menggambarkan tentang mereka pula ini dengan ucapan-ucapan yang sangat menunjukkan mereka ini melihat sesuatu yang dahsyat, yang sangat mengerikan. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Mereka di alam barzah mendapatkan berbagai macam siksaan. Mereka diadab di alam kubur mereka. Tetapi ketika mereka dibangkitkan di alam barzah untuk menuju kepada suasana yang lebih dahsyat lagi, sampai mereka mereka mengatakan, aduh celakanya kami. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Seakan-akan selama di alam barzah ini dibandingkan dengan kejadian yang akan mereka dapatkan, itu seakan-akan mereka sedang tidur, karena yang dihadapinya jauh lebih dahsyat lagi. Kemudian juga diantaranya digambarkan oleh Allah SWT pula bagaimana kehinaan yang meliputi mereka dan ketakutan yang meliputi mereka. Allah katakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maludz zalimuna innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fil absar muhtiina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa. Jangan kalian sangka Allah lupa terhadap apa yang diperbuat orang-orang yang zalim. Seandainya mereka diakhirkan pembalasannya, itu hanya menunggu waktu di hari ketika nanti mata mereka terbelalak. Mereka dalam keadaan bersegera memenuhi panggilan, kemudian kepala mereka tertunduk, kepala mereka terdongak, kemudian mata mereka tidak berkedip, dan hati mereka dalam keadaan kosong. Betul-betul mereka dibuat ketakutan, terbelalak, dan hati mereka tidak ada harapan kebaikan sama sekali. Ini suasana yang mereka hadapi di hari ini kiamat ini kelak. Sehingga Allah pun ingatkan, Allah pun perintahkan kepada nabinya agar mengingatkan kepada kepada manusia agar betul-betul mengingat tentang hari yang telah sangat dekat sesungguhnya. Wa anzirhum yaumal asifah. Peringatkan kepada mereka tentang hari yang sudah dekat. Itu hari kiamat. Allah memandang kiamat sudah dekat, walaupun mereka memandang masih jauh. Yarawnahum ba'ida wa narahu qariba. Yarawnahum ba'ida. Mereka memandang kiamat masih jauh. Wa narahu qariba. Sedangkan Allah memandang sudah sangat dekat. Allah perintahkan agar Nabi memperingatkan manusia tentang hari yang sudah dekat ini. Idzil qulubu ladal hanajiri kadhimin. Di mana hati atau jantung itu melonjak sampai menekan tenggorokan dalam keadaan mereka menahan marah. Malidh dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Hari itu orang yang zalim tidak ada teman dekat yang bisa menolong dan tidak ada orang yang bisa
menolong mereka, yang bisa mengentaskan kesulitan mereka. Ini adalah diantaranya yang digambarkan oleh Allah berkaitan dengan dahsyatnya kiamat, hinanya mereka saat mereka dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana ketika matahari didekatkan Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berkeringat dengan dibanjiri keringat seperti yang telah kita sampaikan. Kondisi manusia saat itu, keringatnya mereka membanjiri ala qadri amalihim. Ada yang keringatnya sampai membanjiri ke daun telinga, hampir mereka ditenggelamkan oleh keringatnya ini tersebut. Dan bagaimana mereka menunjukkan penyesalannya. Yang Nabi ingatkan akan datang hari penyesalan yang Allah ingatkan pada nabinya agar disampaikan pada manusia hari yang mereka akan menyesal. Wa anzirhum yaumal hasrah id qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun. Sampaikan peringatan kepada mereka tentang yaumal hasrah. Satu di antara nama di kiamat adalah yaumul hasrah, hari mereka ketika menyesal. Semua menyesal. Tentu penyesalan orang kafir berbeda dengan penyesalan orang mukmin. Orang mukmin menyesal. Tentu berbeda penyesalan dari orang kafir. Penyesalan orang kafir adalah di antaranya laukanu muslimin. Seandainya yawaddu alladziina kafaru laukanu muslimin. Mereka sangat berangan-angan seandainya dulu waktu di dunia mereka muslim. Kemudian mereka menyesal pula karena mereka telah dibuat lalai tentang hari yang penuh dengan penyesalan ini. Di dunia mereka liha-liha, mereka lupakan, mereka berfoya-foya, mereka lalai dengan kampung akhirat, lalai dengan Allah, lalai dengan itu kematian, lalai dengan mempersiapkan amal perbuatan menghadap Allah Ta'ala. Karena mereka ini wahum fi ghaflatin wahum la yu'minun. Mereka tidak beriman, mereka tenggelam dalam kelalaian. Sehingga di antara penyesalan mereka pula, orang-orang kafir ketika matinya, ketika menjelang kematiannya, atau orang yang durhaka, saat kematiannya penyesalannya apa itu? Hatta idza jaa ahadahumul maut qalu rabbirji'un la'ali a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah katakan di dalam ayat tersebut, hingga apabila kematian menjemput salah seorang di antara mereka, ucapan mereka adalah ya Rabb, undurkan, yaitu kembalikan kehidupanku ya Rabb, agar aku bisa beramal saleh apa yang dulu tidak aku lakukan. Tapi kata Allah, inna kalla, nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Itu hanya ucapan lisan mereka belaka. Di belakang mereka adalah alam barzakh sampai mereka nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di antara penyesalan mereka adalah penyesalan ketika di alam barzakh. Orang-orang yang mereka amalnya minim, bahkan mereka menyesal. Nabi pernah menyatakan para sahabat, kuburan siapakah ini? Kuburan fulan ya Rasulullah. Kata Nabi, ra'atani, 2 rakaat salat, ahabbu ala hada min baqiyati dunyakum. 2 rakaat salat lebih dia cinta dibandingkan dengan sosial dunia yang bersama dengan kalian. Saat itu orang menyesali dan sangat berangan-angan seandainya mereka punya amal. Bahkan 2 rakaat salat saja lebih mereka cintai dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Ketika mereka yaitu di hari kiamat, bagaimana penyesalan mereka? Wa hum yastarikhuna fiha. Ketika mereka sudah meringkuk di neraka pula, mereka mengungkapkan penyesalannya, Rabbana akhrisna na'mal salihan ghairal lati kunna na'mal. Ya Rabb, ini keluarkan kami, Rabbana farji'na, ya Rabb, kembalikan kami ke dunia. Kami ingin beramal amal yang dulu tidak aku lakukan. Ini adalah angan-angan mereka. Tapi semuanya sekedar tinggal penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Di antara mereka pula adalah penyesalan kenapa mereka menempa mengikuti jalannya orang yang zalim, teman yang menyesatkan dan meninggalkan jalan Allah dan Rasulnya. Yauma ya'adhu dzalimu ala yadayhi. Dan ingatlah hari ketika orang yang zalim itu dia menggigit kedua tangannya. Yaqulu ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka mengatakan, aduhai celakanya diriku, seandainya aku dulu mengikuti jalannya Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduhai celakanya diriku, kenapa aku dulu mengikuti si fulan, menempuh jalannya si fulan, menjadikan si fulan sebagai teman dekatku. Laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani. Sungguh dia telah menyesatkanku setelah dulu datang beraku petunjuk. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan syaitan itu
menghinakan kepada manusia. Ini semuanya adalah di antara penyesalan orang kafir yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala sehingga mereka terhina, mereka terbelalak, mereka menyesal, tapi semuanya sudah tidak ada gunanya lagi. Ini kondisi pertama orang kafir. Yang kedua, orang kafir amalnya hancur binasa. Orang kafir amalnya hancur binasa, total hancur binasa. Orang kafir itu dua tingkatan. Tingkatan pertama, orang kafir, sudah kafir, dan mereka jahat. Pembunuh, pemabuk, pezina, pencuri, perampok, dan semisalnya. Sehingga mereka sudah kafir dan mereka ini jahat. Seorang kafir seperti ini, gambarannya kata Allah SWT, ini kadzulumatin fil bahri lujiyyi yakhshahu maujun min fawqihi sahab. Seperti kegelapan di kedalaman laut, di atasnya itu ada gelombang, di atasnya ada lagi gelombang lagi, di atasnya ada awan. Sehingga gelap yang berlapis-lapis. Zulumatun ba'dhuha fawqa ba'din. Kegelapan yang di atasnya kegelapan lagi. Ini perumpamaan orang yang mereka kafir dan mereka banyak tenggelam dalam berbagai macam kejahatan-kejahatan yang dikenal oleh manusia. Kejahatan manusiawi, kejahatan di kalangan manusia. Maka dia berada dalam kegelapan di atas kegelapan. Dan nerakanya orang kafir pun bertingkat-tingkat, berdarokat, yaitu semakin bawah semakin ini membinasakan. Maka sesuai dengan amal perbuatan kekafiran mereka pula, mereka pun menempati neraka yang bertingkat-tingkat juga, sesuai dengan tingkatan amal keburukan mereka. Yang kedua, orang kafir yang memiliki kebaikan. Ada orang kafir yang mereka sedekah, infak, kemudian sangat banyak membantu manusia, mereka sangat peduli dengan kemanusiaan, tapi mereka kafir. Kebaikan orang kafir seperti ini la yanfa. Contoh yang paling gampang adalah satu kisahnya Abu Talib. Abu Talib, bagaimana kebaikannya membela dakwah keponakannya Rasulullah SAW. Tetapi Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka Abu Talib tidak ada manfaat semua kebaikannya. Dia di neraka dan kekal di dalamnya, walaupun neraka yang paling ringan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Ibnu Jud'an. Ibnu Jud'an adalah orang yang mereka memiliki kedermawan yang sangat tinggi banget. Sangat tinggi sekali. Bahkan Ibnu Jud'an dikenal, kalau mereka nyuguh tamu saja, mangkoknya itu harus diraih dengan tangga. Saking tingginya mangkok, saking enggak hitungan ketika dia menjamu tamu. Maka dikatakan ya Rasulullah, Ibnu Jud'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin. Faldhaka nafa'ahu. Ya Rasulullah, Ibnu Jud'an itu di zaman jahiliyah dia menyambung silaturahim, memberikan makan pada orang miskin. Apakah semua ini nafa'ahu, memberikan manfaat kepada dirinya? Kata Nabi, la yanfa'uhu, enggak memberikan manfaat sama sekali. Sebab dia tidak pernah mengucapkan sekalipun innahu lam yaqul yauman, tidak pernah dia mengucapkan sekalipun Rabbighfirli khati'ati yaumaddin. Ya Allah, ampunkan diriku kesalahanku di hari pembalasan. Alias dia tidak pernah ini berdoa kepada Allah, tidak pernah beribadah kepada Allah, tidak pernah atau tidak memiliki ini tauhid. Sehingga digambarkan oleh Allah SWT amalan orang-orang kafir itu di antaranya seperti Fata Morgana. Pasti Fata Morgana. Fata Morgana itu dari kejauhan sangat menjanjikan bagi orang kehausan. Seakan-akan itu gambaran air yang ngimplah-ngimplah. Dia sangat menjanjikan. Dia kejar sampai tempatnya, gak ada apa-apa. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabu dham'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Orang-orang yang kafir itu amal mereka seperti kasarabin biqi'atin, jadi fata morgana. Yang disangka oleh orang yang kehausan itu air. Kalau suasana panas, melong-melong panas dari kejauhan itu kayak ada air yang ngimplah-ngimplah. Orang yang kehausan itu sangat menjanjikan sekali. Dia sangka itu adalah air yang bisa bermanfaat untuk dia. Begitu dia kejar sampai tempatnya, nggak mendapatkan apa-apa. Demikian pula orang yang kafir berbuat baik. Kebaikannya seperti fata morgana, seakan-akan akan memberikan manfaat, tetapi ternyata kebaikannya sama sekali tidak memberikan manfaat. Atau seperti yang digambarkan oleh Allah dalam ayat yang lainnya,
yaitu orang yang mereka amalnya itu seperti debu yang ditiup oleh angin kencang sehingga semuanya ambiar. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim a'maluhum kama karamatin istadat birrihu fi yaumin asif. La yakfiruna mimma kasabu ala syai'in dzalika wadhalalul ba'id. Perumpamaan orang kafir kepada Allah Ta'ala, amal-amal mereka itu seperti debu yang dihembus angin yang sangat kencang di hari yang sangat kencang yang berhembus, yang mereka tidak lagi bisa memanfaatkan sedikit pun dari debu-debu yang ada itu. Atau juga dikatakan Allah, wa qadimna ila ma'amil min amalin faja'alnahu haba'an mansura, bagikan debu yang terbangan yang tembus oleh angin sehingga sama sekali tidak mendapatkan faedah apapun dari amalnya ini tersebut. Itulah orang-orang yang mereka ini punya, orang-orang kafir yang punya kebaikan. Yang ketiga, di antara kondisi orang-orang kafir dari kiamat kelak adalah takhasumu ahli nar, saling berdebatnya di antara ahli neraka. Saling gugat-menggugat antara ahli neraka, antara yang disembah dan yang menyembah, antara yang dipimpin dengan yang memimpin, antara pengikut dan yang diikuti. Berubah di dunia sangat akrab, dekat, saling dukung-mendukung, bela-membela. Ini yang digambarkan Allah berubah menjadi keadaan mereka saling bermusuhan. Al-akhillau yawma idin ba'dun li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Al-akhillau, orang-orang yang mereka tadi bersaudara, berteman akrab, khullah, ini orang yang mereka berkawan teman, kawan akrab, teman kental, kelak di akhirat akan berubah menjadi permusuhan satu dengan yang lainnya, kecuali orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah gambarkan permusuhan antara yang menyembah dan yang disembah. Disebutkan di dalam sebuah ayat, Allah tegaskan, wa burisatil jahimu lil ghawin. Neraka jahanam akan dinampakkan Allah kepada orang yang sesat. Wa qila lahum, dan dikatakan pada orang sesat ini, aina ma kuntum ta'budun? Di mana sesembahan kalian, di mana? Kok enggak bisa menolong kalian semuanya? Aina ma kuntum ta'buduna min dunillah? Di mana sembahan kalian selain Allah Ta'ala? Hal yang surunakum aw yang tasirun? Apakah sembahan kalian bisa menolong kalian? Atau sembahan kalian bisa menolong dirinya sendiri? Fakukibu fiha hum wal ghawun. Maka sembahan mereka dan orang yang sesat yang menyembahnya itu ditelungkupkan Allah ke jahanam. Wa junutu iblis ajma'un. Demikian pula pasukan iblis semuanya juga ditelungkupkan ke jahanam. Qalu wa hum fiha yahtasimun. Mereka mengatakan, dan mereka itu di neraka itu saling yahtasimun, berbantah-bantahan. Apa di antaranya itu? Tallahi in kunna la fi dhalalim mubin. Demi Allah, kami benar-benar dalam kesesatan yang sangat nyata. Itnu sawikum bi rabbil alamin. Ketika kami menyamakan kalian wahai para sembahan dengan Allah Rabbul Alamin, ternyata sama sekali enggak sama. Wa ma adallana illal mujrimun, dan tidaklah menyesatkan kami kecuali orang-orang yang mujrim. Mereka menggugat para sembahan mereka, mencaci maki, mencerca. Ini yang digambarkan Allah Ta'ala. Hari itu, malaikat yang disembah di dunia, Nabi Isa yang disembah di dunia, semua mengingkari. Allah tanya pada malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ta'yabudun? Apa malaikat? Apakah mereka menyembah kalian? Qalu subhanak. Maksudnya engkau ya Allah, anta waliyuna min dunihim. Engkau adalah sembahan kami, bukan mereka. Balkanu ya'budunal jinna aktsarum bihim mu'minun. Mereka ini rata-rata bahkan percaya kepada jin. Mereka itu menyembah jin ya Allah. Dan mereka itu percaya kepada jin. Adanya penyembahan kepada matahari, bintang, bulan, kemudian malaikat, nabi. Ini otaknya adalah iblis. Otaknya adalah jin. Yang membuat skenario, menuntun tahap demi tahap itu adalah iblis dan syaitan para pasukannya. Maka dikatakan malaikat, mereka sungguhnya menyembah kepada jin. Karena penyembahan itu disebutkan kepada yang menjadi otaknya itu. Tidaklah kaumnya Nabiullah Nuh menyembah ulama-ulama yang mereka dikenal dengan Waswa, Yaghus, Ya'uq, Nasron, kecuali karena dituntun oleh iblis, dituntun oleh syaitan. Pertama suruh buat patung dulu, dibiarkan sampai generasi ini habis. Selesai habis generasi ini habis, kemudian dibisikkan berikutnya,
sampai terjadi penyembahan murni kepada para patung tersebut. Nabi Isa juga mengingkari para orang yang menyembah. Ketika Allah mengatakan wa qala Allah ya Isa bin Maryam, ketika Allah mengatakan wa Isa bin Maryam, a anta qulta linnasi, apakah Anda yang mengatakan pada manusia ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikan aku dan ibuku dua sembahan selain Allah Ta'ala. Kata Nabiullah Isa, subhanak, maksud engkau ya Allah, maksud engkau ya Allah, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin. Aku tidak pantas mengucapkan kalimat yang bukan hakku. In kuntu qultu faqad alimtah. Seandainya aku mengatakan perkataan itu, pasti engkau mengetahui ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Pasti engkau mengetahui apa yang dalam diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang di dalam dirimu. Innaka anta a'lamul ghuyub. Engkau adalah zat yang mengetahui perkara yang gaib. Ma qultu lahum, tidak ada yang aku ucapkan kepada mereka itu illa ma amartani bih, kecuali yang engkau perintahkan kepadaku. Apa itu? Ubudullaha rabbi wa rabbakum. Wahai Bani Israel, sembahlah Allah. Allah itu sembahanku dan sembahan kalian. Maka di sini mereka saling menggugat satu dengan yang lainnya. Sebagaimana diungkapkan oleh Allah di dalam ayat yang lainnya pula berkaitan dengan antara yang mengikuti dan yang diikuti, antara yang menyembah dengan disembah, mereka saling menyesal, saling menggugat satu dengan yang lainnya. Seperti diantaranya, Allah tegaskan antara yang mengikuti dengan yang diikuti. Wa barazulillahi jami'an. Dan ketika mereka digiring semuanya menghadap Allah SWT, faqala dhu'afa'u lilladzina istakbaru. Maka orang-orang yang lemah, para pengikut, para kerucuk-kerucuk yang di dunia itu, mereka menjadi para pasukan budrek yang mengikuti kepada para pemimpin yang sesat itu. Di akhirat kelak mereka menggugat kepada lilladzina istakbaru, orang-orang yang sombong, para pembesar mereka. Apa katanya? Inna kunna lakum taba'an. Wahai para pemimpin, kami dulu kan mengikuti kalian. Fal antum mukhnuna anna min adabillahi min syai'. Sekarang apakah kamu bisa memberikan manfaat kepadaku dari adab Allah sedikit saja? Qalu, kata para pembesar yang diikuti, lau hadanallahu lahadainakum. Kalau saya dulu mendapatkan petunjuk, kamu akan tak bimbing kepada petunjuk. Sawaun alaina ajazina am sabarna. Sekarang sama saja buat kita ini, mau sabar atau ngeluh, sama kata mereka ini. Tinggal mereka meringkuk di neraka jahanam, menikmati neraka jahanam bareng-bareng. Ini mereka saling menggugat. Maka jangan pernah ada ucapan pecah gesang derek panjenengan, pecah gesang dan ikut kepada si fulan fulanah. Ini adalah omongan orang yang bahlul, omongan orang yang bodoh, karena tidak bisa menjamin dia di akhirat kelak. Nanti Anda hanya akan menggugat kepada pemimpin yang menyesatkan ini karena kebodohan Anda sendiri. Kenapa mengikuti pemimpin yang tidak memiliki jaminan keselamatan dunia dan akhirat mereka? Kemudian di antara yang Allah sebutkan tentang kondisi orang-orang kafir berikutnya adalah ini adalah di antara kondisi yang mereka seperti yang disebutnya oleh Allah Ta'ala, saling gugat-menggugat satu dengan yang lainnya. Termasuk sampai iblis pun mereka mengingkari orang menyembah dirinya. Dan sebagaimana pun diceritakan Allah, antara pemimpin yang dipimpin, kemudian pengusaha dengan orang lemahnya, mereka menggugat kepada Allah SWT. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, yaquluna ya walaitana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fadalluna sabila. Allah katakan dalam ayat ini, pada hari wajah mereka dibolak-balikkan di neraka. Mereka mengatakan, ya laitana, aduh celakanya kami, ata'na Allah, ata'na rasulah, andaikan saya dulu mentaati Allah dan Rasulnya. Wa qalu, dan mereka mengatakan, Rabbana ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhaluna sabila. Ya Rabb, saya dulu itu mengikuti para pembesar kami, para pemimpin kami, para ulama kami, para kiai kami. Ternyata mereka menyesatkan kami semuanya. Rabbana atim difaini minal adab. Ya Allah, lipatkan kepada mereka, untuk mereka itu azab
wal anhum laknan kabiro, dan laknatlah mereka dengan laknat yang sebesar-besarnya. Ini ucapan mereka saling gugat-menggugat di akhirat kelak demikian. Ini sekilas keadaan orang-orang kafir. Kemudian berkaitan dengan kondisi ahli maksiat dari kalangan kaum mukminin, digambarkan, dijelaskan dalam beberapa penjelasan tentang nasib mereka di akhirat kelak. Seperti diantaranya muslim mukmin tapi mereka tidak membayar zakat. Apa yang akan diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima aatahumullahu min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Jangan pernah orang-orang yang bakhil itu menyangka berkaitan dengan pemberian Allah. Jangan sampai orang yang bakhil terhadap pemberian Allah, dia sangka bahwa perbuatan kebakhilannya itu baik bagi dia, bahkan itu jelek bagi dia. Akan dikalungkan oleh Allah apa yang dia bakhilkan itu dari kiamat kelak. Kemudian orang yang di dunia menumpuk-numpuk emas dan perak, ini tidak dikeluarkan zakatnya, maka emas peraknya itu akan dijadikan setrika oleh Allah, dibuat lempeng untuk menyetrika yaitu dahinya, kemudian lambungnya dan punggungnya. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah la yunfiquna fi sabilillah. Orang yang mereka menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah Ta'ala. Orang mereka punya emas, punya perak, punya harta, tapi mereka keluarkan zakatnya, ini tidak termasuk orang yang menumpuk-numpuk harta. Yang dikatakan menumpuk harta, orang yang mereka itu mengumpulkan dunia, tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Fabashirhum bi'adzabin alim, sampaikan kepada mereka kabar gembira, azab yang pedih akan mereka terima. Yauma yuhma 'alaiha finnari jahannam. Ini pada hari mereka itu nanti akan ditelungkupkan di neraka jahanam. Fatuqwa biha jibauhum, akan disetrika itu jidatnya. Wa junubuhum, dan lambungnya. Wa dhuhuruhum, dan punggungnya. Hadza makanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknisun. Inilah yang kalian tumpuk-tumpuk dulu di dunia untuk kalian, rasakan sekarang apa yang kalian tumpuk-tumpuk itu. Kenapa jidat, kenapa lambung, dan kenapa ini punggung? Orang yang berharta, yang kaya, itu kalau melihat orang miskin itu jidatnya mengkerut. Karena dia ibaratnya dibuat pusing dengan orang-orang miskin itu yang akan dianggap menggerogoti hartanya. Perutnya itu mules kalau lihat orang melarat itu, sehingga pengen mengusir dari hadapan dia. Kemudian sukanya membalikkan punggung atau dia menunjukkan punggungnya, artinya melingos, nggak menghadapi mereka dengan baik. Maka itu yang layak disetrika oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis Nabi disebutkan bahwa mereka itu kekayaan yang tidak disakati itu akan dijadikan ular butak yang kemudian mematuk mereka. Kemudian di hadis dalam hadis Nabi, unta-unta, kambing yang tidak mereka zakati akan disuruh parkir oleh Allah Ta'ala cecer. Kemudian mereka satu persatu nginjek tuanya tersebut. Sehingga terus begitu berulang terus. Ini yang disebut oleh Nabi dalam haditsnya berkaitan dengan orang yang mereka tidak berzakat. Orang yang sombong, muslim tapi sombong, angkuh. Sombong dalam ini sombong ada dua. Sombong menolak kebenaran, ini kafir. Batarul haq, yaitu menolak kebenaran. Yang kedua, wawakum tunas, merendahkan manusia. Kita diajar oleh agama kita tawadhu, bukan menjadi orang yang sombong. Tawadhu. Nabi diwahyukan Allah an tawadhu, agar mereka itu tawadhu, sehingga tidaklah satu dengan yang lain saling mencurangi, saling menzalimi, saling merendahkan. Orang yang sombong di dunia merasa besar karena hartanya, karena pangkatnya, karena ini bangsawan, karena keturunannya, atau karena ketenarannya, ketokohannya, atau bahkan karena ibadah di ilmunya. Dia merasa sombong, besar, angkuh. Di akhirat kelak Allah akan jadikan makhluk kecil seperti semut yang berbadan manusia, diinjek-injek. Yuhsyarul mutakabiruna amsaladzir yaumal qiyamah. Dari kiamat kelak orang-orang sombong itu akan Allah jadikan makhluk yang kecil seperti semut dalam bentuk fi suwari rijal, dalam bentuk manusia.
yakhshahumudzul min kulli makan. Dia diliputi oleh kehinaan dari segala sisi. Ini balasan orang mereka ini sombong. Kemudian ada orang yang mereka tidak diajak oleh Allah Ta'ala berbicara. Tidak dibersihkan dosa mereka. Seperti diantaranya yang disebutkan oleh Nabi, oleh Allah SWT. Orang yang mereka menyembunyikan apa yang Allah sebutkan dalam kitab. Innalladzina yaktubuna ma anzalallahu minal kitab wa yastaruna bihi athamanan qalila. Ulaika yaquluna fi butunihim illan nar. Wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yusaqqihim wa lahum adzabun alim. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil huda wal adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Allah katakan, sungguhnya orang-orang mereka ini menyembunyikan apa yang Allah turunkan dari kitab. Menyembunyikan beda dengan menunda menjelaskan. Orang menyembunyikan itu harusnya diterangkan, gak diterangkan. Contoh mamanya, tauhid wajib segera diterangkan. Tapi karena dia tahu kalau dia terangkan tauhid uluhiyah, haramnya menyembah kubur, haramnya mendatangi kubur untuk disembah, diminta-minta, akan membubarkan jamaahnya itu, maka dia sembunyikan. Akhirnya tidak dia terangkan karena ini ngiman-iman pengikutnya itu. Ini namanya menyembunyikan. Wa yastaruna bi tsamanan qalila, dan mereka menjual dengan harga yang murah. Dunia dan seisinya ini dia terima dan dia korbankan agama, itu namanya tsamanan qalila. Harga yang murah. Dia ingin menikmati dunia, dia korbankan agamanya. Orang seperti ini adalah orang yang mereka makan di perut mereka itu api. Allah tidak akan mengajak bicara mereka. Hari kiamat kelak Allah tidak akan menyucikan mereka, baik mereka dari yang pedih. Itulah orang yang telah membeli kesesatan dengan petunjuk. Orang yang mereka telah membeli kesesatan dengan membayar dengan petunjuk. Petunjuk dilepas, dia terima kesesatan. Orang yang mereka memilih menerima azab dan melepaskan ampunan Allah Ta'ala. Alangkah sabarnya mereka terhadap neraka. Ini adalah hinaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, di antara pula orang yang diceritakan Allah di kalangan kaum muslimin adalah orang yang mereka tenggelam dalam kenikmatan. Diingatkan Rasulullah SAW, dikatakan dari Abu Dzar berkata, innal mukthirina hum al-muqilluna yaumal qiyamah illa man a'tahu Allah Ta'ala khairan. Orang yang mereka tenggelam dalam kemewahan, berbanyak-banyakan dalam hal masalah dunia, mereka menjadi orang yang sedikit dari kiamat kelak. Orang paling ngenes dari kiamat kelak. Kecuali orang yang Allah berikan kepadanya harta dunia, kemudian dia infakkan ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, artinya beramal yang banyak dengan hartanya itu. Sehingga hati-hati orang mereka Allah berikan kenikmatan dunia, tapi mereka tidak mengeluarkan di jalan Allah Ta'ala. Al-aktsaruna hum al-asfaluna yaumal qiyamah. Orang yang memiliki banyak dunia di dunia ini, banyak mewahnya, kehidupannya, banyak uangnya, banyak perabotnya, banyak segalanya. Kemudian mereka melupakan jalan Allah Ta'ala, maka mereka menjadi orang yang paling rendah di hari kiamat kelak. Kecuali orang mereka itu, ilaman qala bil mal hakada wa kasabahu thayyib. Kecuali orang mereka mencari hartanya dengan cara yang baik, dan mereka pun keluarkan hartuin untuk ini, sehingga mereka keluarkan harta mereka dengan sebaik-baiknya. Kemudian orang yang mereka berkhianat, pengkhianat, al-ghadir, juga mereka diumumkan Allah di hadapan para makhluk, mereka sebagai para pengkhianat. Likulli ghadirin liwa inda istahu yaumal qiyamah. Setiap orang yang berkhianat ini akan ada bendera yang menunjukkan dia adalah pengkhianat di hari kiamat kelak, sehingga dipermalukan oleh Allah SWT. Kemudian orang yang gulul, korupsi harta, korupsi waktu, korupsi segala macamnya, ngentit, dia menyembunyikan dulu sebelum dibagi. Wa man yakhlul ya'ti bima qala yaumal qiyamah. Orang yang mereka gulul, dia akan menggendong harta gululnya itu di hari kiamat kelak. Bahkan Nabi pernah menyampaikan dengan sangat keras, sampai orang pun kemudian mengembalikan harta yang digulul itu walaupun hanya tali terompah sendal. Karena akan menjadi api yang membakar mereka kelak di hari kiamat. Kemudian juga diantaranya orang yang mereka ghosab. Orang mereka ghosab, mengambil haknya orang lain.
Man akhadha min ardin syai'an bighairi haqqi, orang yang mengambil tanah yang bukan haknya, khasafa bi yaumal qiyamah ila sab'i ardina, dia akan ditenggelamkan dari kiamat kelak sampai 7 bumi, atau buminya akan dikalungkan kepada dia sampai 7 lapis bumi. Dzul wajhain, orang yang punya 2 wajah, kepada orang jelek bisa menyatu, dengan orang baik menyatu. Wajahnya ini, mukanya itu pelintat-pelintut, dia nggak punya prinsip. Orang seperti ini adalah orang yang mereka dikatakan syarrun nas. Tajiduna syarrun nas yaumal qiyamah, kamu akan dapatkan orang yang paling buruk dari kiamat kelak adalah dzal wajhain, pemilik 2 wajah. Alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Dia mendatangi seorang dengan wajah yang satu, orang lain lagi dengan wajah yang lain lagi. Ini bermuka 1000. Kemudian penguasa yang menghalangi rakyat, penguasa yang tidak mengurus haknya rakyat, akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya ada di antara yang diterangkan oleh Allah taala, di antara contoh orang-orang yang mereka muslim tapi mereka melakukan kemaksiatan dan yang lain-lainnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah orang-orang muslim yang mereka alul khair, berbuat baik. Orang yang mereka ini betul-betul memiliki kebaikan yang banyak. Bagaimana nasib mereka itu? Di antaranya orang-orang mukmin yang mereka alul khair, yang di dunia bersegera dengan kebaikan, mereka tidak akan mendapatkan guncangan-guncangan dahsyat di hari kiamat kelak, yang manusia betul-betul dibuat terguncang, terbelalak. Hari yang sangat dahsyat, orang-orang mukmin mereka diselamatkan Allah dari keguncangan-guncangan tersebut. Sehingga dikatakan Allah, la yahzunuhumul fasaul akbar. Mereka tidak merasakan kesedihan dengan kejadian dahsyat di hari kiamat kelak. Wa tatalaqqahumul malaikatu hadza yaumukumul ladzi kuntum tu'adun. Dan malaikat akan menemui mereka dengan penuh penghormatan. Ini adalah hari yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Itu hari yang betul-betul Anda sekarang dibuat selamat oleh Allah, yang manusia ketakutan dan ngeri keadaannya itu. Sehingga dikatakan sebagaimana ayat Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Katakanlah wali-wali Allah itu tidak takut, tidak ini sedih. Karena mereka di dunia ini telah takut kepada azab Allah, sehingga mereka bertakwa, sehingga di akhirat kelak Allah akan berikan rasa aman dari azab Allah Ta'ala. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Saya di dunia dulu takut kepada Allah, hari yang keburukannya merata. Maka di hari kiamat, fawaqahumullahu syarra dzalikal yaum, Allah akan lindungi mereka dari keburukan di hari itu. Walaqahum natratan wa sururan, dan Allah akan bertemu dengan mereka dalam keadaan wajah mereka, hati mereka dan wajah mereka berseri-seri, sangat bergembira. Wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira, dan balasan untuk mereka adalah, balasan kesabaran mereka adalah surga dan harira. Ini harir, tempat tinggal yang nyaman di jannah, pakaian-pakaian dari sutra. Kemudian termasuk diantaranya ketika manusia mereka di tengah teriknya matahari, ditenggelamkan dengan keringat-keringat mereka, ada orang Allah lindungi. Di antaranya seperti dalam hadis 7 golongan yang Allah lindungi di hari ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Ta'ala. Imam yang adil, pemuda yang mereka tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala, laki-laki yang hatinya bergantung kepada masjid, kemudian 2 orang saling mencintai karena Allah Ta'ala, orang mereka bersaudara dirayu oleh perempuan dan mereka itu mengatakan saya adalah takut kepada Allah Ta'ala, orang yang mereka bersedekah saking tersembunyinya, yang dikeluarkan tangan kanannya, tangan kirinya nggak tahu. Kemudian orang yang mereka berzikir kepada Allah di kesepian dan melelehkan air mata. Ini di antara orang mereka dilindungi Allah di hari ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antaranya adalah orang-orang yang mereka itu ditolong Allah, dipenuhi hajat-hajatnya dikarenakan di dunia mereka suka menolong manusia. Apa kata Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah.
Barang siapa yang melegakan seorang mukmin dari kesulitan dunianya, Allah akan lepaskan kesulitan di akhirat kelak. Wa man yassara ala musirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan urusan yang sulit, Allah akan mudahkan baginya dunia dan akhiratnya. Kemudian orang yang mereka ini mendapatkan kemudahan di Allah Ta'ala karena mereka memudahkan manusia di dunia. Ada orang yang kaya, yang dia itu ibaratnya nggak punya amal apapun. Satu kebaikan dia. Kalau nagih utangan ke orang, dia berkata kepada utusannya itu, kalau gampang tagih, kalau nggak gampang lepasan. Ini adalah memudahkan orang. Lalu ketika orang ini kembali kepada Allah, modal dia merasa punya amal apa-apa, hanya itu, maka Allah pun katakan, ini qad tajawaztu anka. Jadi ceritanya, inna rajulan lam ya'mal khairan qad. Ada orang nggak punya amalan apapun. Ibaratnya, itu adalah gambaran sekilas. Tentu punya amalan, tapi ibaratnya kayak nggak punya amal kebaikan sama sekali. Wa kana yudayyinun nas. Orang ini sukanya menghutangi manusia. Banyak orang yang berhutang kepada dia. Lalu ketika mengutus utusannya, dia katakan pada utusannya itu, khud ma tayassar watruk ma usir. Ambil yang mudah dan tinggalkan atau lewatkan orang yang kesulitan. Wa tajawaz, lewatilah. Jangan diambil paksa, lewatilah. La'allallaha yatazawaza anna. Mudah-mudahan Allah SWT yatazawazu anna. Semoga Allah nanti juga akan melepaskan kita dari kesulitan. Ketika dia mati, ditanya oleh Allah Ta'ala di antaranya, hal amilta khairan qat, wahai hamba, apakah engkau punya kebaikan? Qala la, enggak punya ya Allah. Illa annahu kana li ghulam, tapi aku punya seorang pembantu. Wa kuntu udayyinun nas, dan aku suka mengutangi manusia. Fa idza ba'astuhu, ketika aku utus dia untuk menagih utangan, aku katakan pada dia, khud ma tayassar watruk ma usir. Ambil yang mudah dan tinggalkan yang sulit. Wa tajawwaz, dan lepaskan dia, lewatilah dia. La'allallaha ayatajawaza anna, semoga Allah akan melepaskan kita dari kesulitan. Maka kata Allah, qad tajawaztu anka, sekarang aku lepaskan Anda dari kesulitan. Maka ini keutamaan orang mereka melepaskan orang lain dari kesulitan-kesulitan yang ada. Kemudian juga diantaranya hakim yang adil. Hakim yang adil ini dikatakan innal muqsitina indallahi ala manabir min nurin. Orang-orang yang adil dalam memimpin ini kelak akan di mimbar ini yang dari cahaya. An yamini rahman, di sebelah kanannya ar-Rahman azza wajal. Ini adalah keutamaan yang sangat besar. Kemudian syuhada wa murabbitun, orang mati syahid dan orang mereka berjaga-jaga di perbatasan. Li syahid indallahi sittu khisalin. Orang yang mati syahid itu ada 6 keutamaan. Pertama, yukfaru lahu fi awali daf'atin. Dia diampunkan Allah di awal tetesan darahnya itu. Kemudian wa yara maq'adahu minal jannah. Kemudian dia melihat tempat duduknya di surga. Wa yujaru min adzabil qabri, dia dilindungi dari adab kubur. Wa yu'manu min fasail akbar, dan dia dibuat aman dari al-fasul akbar. Wa yudau ala ra'si tats al-wiqar, dan dia diletakkan mahkota kebesaran keagungan. Al-yaqutu minhu khairum minad dunya wa fiha. Satu mutiara yang nempel di yakut tadi itu, di mahkotanya itu lebih baik dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Kemudian dia pun dikawinkan wa yujawwaz sintaini wa sabiina zawja minal huril in, dikawinkan dengan 72 bidadari surga, dan mereka diberikan hak untuk memberikan syafaat kepada 70 dari anggota kerabatnya. Dan demikian orang mereka berjaga-jaga di perbatasan jihad. Mereka memiliki keutamaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mereka menahan marah, orang mereka pandai menahan marah, bukan berarti nggak marah, bisa marah tapi dia tahan marahnya tersebut. Di antaranya adalah katakan Nabi, man kaduma ghaidhan, barang siapa menahan marahnya, wa huwa yaqdiru ayyang fadahu, dia mampu kalau dia ingin melampiaskan
da'ahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah, dia akan dipanggil di hadapan para makhluk di kiamat kelak sampai Allah berikan pilihan untuk memilih hulul in yang dia kehendaki. Ini adalah diantaranya nasib-nasib orang yang berbuat baik. Sehingga jadilah kita orang-orang yang memiliki keutamaan dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan. Jangan remehkan kebaikan-kebaikan. Sesungguhnya Allah mensyukuri setiap kebaikan kita. Karena Allah adalah asy-syakur, dan yang mensyukuri para hamba. Tidak ada kebaikan yang sedikit pun kecuali akan Allah balas, dan bahkan Allah melipat gandakan kebaikan-kebaikan tersebut. Sebaliknya jangan kita tenggelam dalam kezaliman, kemaksiatan, kerusakan. Allah akan juga membalas mereka dengan azab yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita betul-betul mempersiapkan diri supaya kita menjadi orang yang mendapatkan keutamaan-keutamaan dari kiamat kelak. Jangan menjadi orang yang kafir atau menjadi muslim tapi maksiat, melakukan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, maka itu semuanya akan berdampak buruk dalam kehidupan dia kelak saat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan, ini wattaqu yauman turja'una fi ilallah. Takutlah kalian akan datangnya hari saat nanti Anda akan dikembalikan menghadap Allah taala. Anda kelompok yang mana? Kelompok yang kafir atau kelompok mukmin yang muslim yang usah, atau menjadi mukmin yang mereka punya kebaikan-kebaikan yang Allah akan lipat gandakan kebaikan tersebut. Allah akan balas dengan seadil-adilnya, bahkan berlipat ganda balasan Allah tentang kebaikan orang berbuat baik. Ini sekilas apa yang sekedar melengkapi pembahasan tentang yaumul akhir, bagaimana keadaan manusia dari kiamat kelak. Dan insyaallah pembahasan berikutnya adalah ini dukhulul jannah, proses masuk ke dalam ini surga. Demikian semoga manfaat. Ada pertanyaan? Ada Ustaz? Bismillah, Ustadz, mohon nasihatnya bagaimana cara bertaubat yang benar, Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bertaubat itu Allah perintahkan banyak ayat, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua kaum mukminin agar kalian beruntung. Sehingga taubat adalah jalan keberuntungan. Saya menerangkan syarat taubat nasuha itu ada 5. 1, ikhlas. Taubatnya yang mendorong taubat dia adalah semata-mata karena Allah SWT. Bukan karena yang lain-lainnya, bukan karena duniawi. Umpamanya dia berhenti ngerokok karena perempuan, ini bukan karena Allah Ta'ala. Berhentinya karena Allah Ta'ala. Itu diharamkan Allah Ta'ala. Yang kedua, dia menyesali perbuatannya. Yang kedua, dia menyesal betul. Yang ketiga, dia tinggalkan perbuatannya itu. Yang keempat, dia berazam untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut. Walaupun boleh jadi satu saat dia terjatuh lagi, taubat lagi. Yang kelima, dia lakukan di saat masih dibukanya pintu taubat. Kalau sudah pintu taubat ditutup, maka sudah tidak berguna penyesalan taubat pada hari itu. Sebagaimana Fir'aun yang mengatakan, ini ketika Fir'aun itu tinggal tekseknya itu, apa katanya? Aku beriman. Amantu annahu la ilaha illa di amanat Bani Israel wa ana minal muslimin. Saya beriman bahwa tidak ada sembahan yang sesungguhnya kecuali yang diimani Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang muslim. Tapi kata Allah, al-an, kok baru sekarang ya Fir'aun, dulu kamu maksiat terus. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Ustadz, kenapa azab bagi orang kafir disebut kabar gembira untuk mereka? Ya, penghinaan dari Allah SWT. Sekarang sampaikan kabar gembira buat dia. Penghinaan dari Allah SWT untuk mereka merasakan kesedihan yang lebih mendalam lagi. Yang itu adalah bukan kabar gembira, adalah kabar yang betul-betul menyesakkan, yaitu dada. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seorang imam sholat dan muadzin digaji karena tugasnya? Apa sama dengan menjual agama, Ustadz? Soal yang menggaji, urusan menggaji, dan boleh saja, tetapi yang penting imam dan muadzin ini niatnya bukan untuk mencari gaji, tetapi niatnya adalah mencari keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena keutamaan orang muadzin, dia akan lehernya diindahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan imam lebih utama lagi.
apabila dia melakukan menjadi imam dan muadzin itu karena Allah Ta'ala, dia mendapatkan pahala Allah Ta'ala. Tapi kalau dia semata-mata karena gaji, maka boleh jadi dia hanya profesi itu saja dan dia kehilangan apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana dikatakan para ulama, jangan sampai man ta'allama ilman, barang siapa mencari ilmu hanya dalam rangka untuk berbangga-bangga di hadapan para ulama, mendapat orang bodoh dan memalingkan manusia ke wajah dia, maka dia tidak akan yaitu mendapatkan surga. Demikian pula dengan pekerjaan-pekerjaan agama yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Ustaz, izin bertanya. Fasilitas kantor itu kan salah satu amanah Ustaz. Bolehkah kita menggunakannya untuk kepentingan pribadi Ustaz? Ya, nggak boleh. Itulah orang yang warok dengan amanah fasilitas itu, ya dia hanya akan gunakan ketika berkaitan fasilitas, ini kantornya. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz mencontohkan pada kita, ketika beliau sedang mengerjakan tugas negara, maka pakai lampu yang dibiayai oleh uang negara. Ketika anaknya datang, mau ketemu, dia matikan lampu itu karena urusan pribadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, apa kiat-kiat agar terhindar dari tuyul? Dan apa hukum jual beli tuyul? Ya, tuyul dari bagian daripada setan atau jin yang mereka biasanya kerjasama dengan para dukun. Ya, banyak-banyak menjadikan banyak-banyak rumahnya itu dibacakan ayat kursi, surat Al-Baqarah untuk sholat sunat, untuk berzikir kepada Allah, sehingga memiliki benteng, sehingga dikatakan hisnul muslim, benteng yang seorang muslim, termasuk diantaranya membentengi dari setan-setan yang akan mendekat ke rumahnya. Baca-baca baik untuk baca Quran, zikir, sholat sunat, kegiatan-kegiatan ketaatan kepada Allah SWT, bersihkan dari gambar-gambar dan semisalnya. Dan jual beli dukul yang haram, nggak boleh. Tuyul bukan dukul, tuyul. Jual beli tuyul nggak boleh. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah. Ustaz, bagaimana ancaman bagi suami yang poligami Ustaz, namun tidak adil pada istrinya? Ya, dikatakan Nabi, orang yang mereka poligami dan nggak adil dengan istrinya itu, dia akan datang kepada Allah dalam keadaan miring, sengkleh pundaknya itu akan, ini sengkleh pundaknya. Sehingga Allah ingatkan para suami yang poligami untuk mereka berbuat adil. Adil dalam masalah pembagian zahir. Adapun adil dengan perasaan, maka Nabi pun nggak bisa. Ini mencintai satu lebih mencintai daripada yang lainnya. Itu adalah nggak bisa dibagi-bagi. Tapi adil dalam pembagian, maka harus adil. Wajib berbuat adil berkaitan dengan para istrinya itu. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik Ustaz, lanjutan dari pertanyaannya tadi. Ustaz, dan bagaimana agar para wanita ini tidak membenci syariat Allah ini Ustaz? Karena kebanyakan wanita tidaklah menyukainya. Ya, dia harus ridho dengan syariat Allah SWT. Bagaimana dia mengharapkan pahala besar dari Allah Ta'ala, menerima syariatnya, dan dia ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala, karena berkaitan keimanan dia kepada Allah, iman itu akan menuntun dia ridho dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam shawab. Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Bismillah, izin bertanya. Bagaimana maksud suatu saat nanti ada yang berjalan di atas muka-muka atau wajah-wajah mereka, Ustaz? Ya, Allah jalankan di akhirat kelak orang-orang diseret oleh Allah dengan wajahnya, dan sebagaimana Aisyah tanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka berjalan dengan wajah mereka? Atau para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana mereka berjalan dengan wajah mereka? Bukankah Allah yang mampu menjalankan di dunia dengan kedua kakinya? Allah mampu pula menjalankan mereka dengan wajah-wajah mereka. Sebagai bentuk penghinaan kepada mereka yang telah jungkir balik di dunia, suruh bertauhid malah musyrik, suruh beriman malah kufur, suruh taat malah maksiat. Maka dia pun akan dihinakan Allah ketika di akhirat kelak, diantaranya dicungkil, dibuat berjalan dengan wajah mereka sebagai bentuk penghinaan dari Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hikmah dari seorang muslim yang wafat karena ta'un semisal COVID-19 ini Ustaz? Orang yang mereka wafat karena ta'un termasuk orang yang mereka bisa disetarakan dengan mati syahid dalam pengertian keutamaannya, bukan dalam pengertian hukumnya, tapi adalah keutamaannya. Dan apabila mereka bersabar dengan musibah tersebut dan mereka betul-betul mengharap keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala maksud. Jazakumullah khair Ustaz atas jawabannya. Cukup Ustaz.
Ya, demikian Bapak sekalian, semoga manfaat. Insya Allah kita lanjutkan bahasan berikutnya. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita untuk senantiasa yaitu mengikuti pembahasan kitabnya para ulama dalam rangka kita mengambil faedah dan menuntun agama kita untuk berjalan di atas jalan yang hak, jalan yang lurus. Terima kasih banyak. Minta maaf atas segala kurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.